Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu sejenak di masjid. Jadi saya dari toilet di situ melihat ada tulisan menarik. Satu hari belum tentu kita bisa terhindar atau bersih dari dosa, tapi kalau 1 menit insya Allah bisa. Caranya kita masjid, kecuali ada kebangatan yang masjid semenit itu yang mendem itu orang sedang tenang juga. Jadi memang benar-benar cara untuk menjaga diri itu ya, masuk masjid itu tenang. Makanya kan Nabi mengingatkan untuk kita selalu berkumpul di masjid, membaca Quran dan mempelajari isinya agar kemudian memberikan ketenangan hidup dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kisah tentang kebaktian anak pada orang tuanya. Dan tidak sengaja sebenarnya. Jadi waktu saya mencari dalil-dalil tentang kisah Al-Masih, di situ Nabi SAW mengatakan ada tiga bayi yang begitu lahir bisa langsung bisa ngomong. Yang pertama Isa Al-Masih, yang kedua bayi pada kisah Juraij, dan yang ketiga bayi yang dimiliki oleh tukang sisir dari putrinya Fir'aun. Akhirnya saya cari satu-satu. Kalau yang Juraij, insya Allah itu sering diceritakan, tapi nggak apa-apa, kita kisahkan lagi. Barangkali ada yang belum mendengar, barangkali ada yang mendengar tapi versinya berbeda, maka kita ceritakan berdasarkan dalil. Harapannya ini mengkonfirmasi ketika cerita yang dengan dengar kok rodok beda ya, tentu yang sesuai dalil yang tepat. Allah Ta'ala. An Abi Hurairah, ini hadis riwayat Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salah satu. Beliau bersabda tidak ada yang pernah berbicara ketika masih dalam buaya, dalam timangan, kecuali 3 manusia. Yang pertama yaitu Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua wasahibu Juraij, yaitu anak yang ada pada kisah Juraij. Kemudian wakana Juraij, langsung dia menceritakan di sini. Jadi tidak disebut yang ketiganya siapa. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan yang ketiga adalah bayi pada atau yang dimiliki oleh tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisir itu artinya Masito. Nah, kadang kita tahu nih namanya Masito. Jadi namanya kita nggak tahu. Nah, termasuk nanti ada kisah juga tentang seorang laki-laki. Jadi ada kemiripan. Jadi dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Buruj, di situ Allah sebutkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, orang-orang yang mencelakai orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, kemudian enggak mau bertobat, walahum adzabun jahannam walahum adzabul hariq, mereka akan mendapat adab jahanam dan mendapatkan adab yang membakar. Itu karena di situ ada ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang dicemplungkan ke parit yang menyala. Nah, dalam konteks itu ada 2 kemiripan. Ada kemiripan yang pertama pada kisah Masitoh. Kalau Masitoh itu bukan parit tapi minyak yang dibakar, mumuk terus nyemplung. Nah, nanti ada sebuah cerita lagi, yaitu tentang ashabul ukhdud. Itu orang-orang yang disuruh menyembah
rajanya nggak mau, kemudian disuruh nyemplung ke situ, Ashabul Ukhdud. Dan di dalam kisah Masitoh itu bayinya mengatakan kepada ibunya, nggak apa-apa bu, nyemplung aja nggak apa-apa. Padahal ibunya sudah ragu untuk nyemplung. Maka kita bicarakan atau bacakan dulu kisah Juraid. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sampai ke Masitoh. Ternyata ada pelajaran selain keimanan, juga ada pelajaran kebaktian pada orang tua di situ. Wakana Juraid, dan Juraid adalah rojulan abidan, laki-laki abid ahli ibadah. Jadi ngomongin cara gampang ini marbot. Fatakhoda sauma'atan fakana fiha. Dia membangun sebuah tempat ibadah yang namanya sauma'ah. Sauma'ah itu kalau orang Yahudi itu saat ini istilahnya sinagog. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusolli. Pada suatu hari ibunya datang dan dia sedang sholat. Jadi ini anak soleh, anak yang ada di tempat ibadahnya. Kalau kita ya di masjid sedang sholat. Nah ibunya celok kenjobo niku. Ya Juraid, kok coba? Fakola. Mas Juraid ini dalam hatinya, ya Rabbi, ummi wa sholati. Ya Allah, kula jawab panggilan ibu, napa sholat ini kula tutuke. Ragu. Fa'aqbala ala sholatihi fansorofa. Dan dia milih lanjut ke sholat, sehingga ibunya lagi teluk-teluk niku apa istilahnya kesal, tadi sahuri rumah. Nah, catatannya di depan tadi rojulan abidan, laki-laki ahli ibadah. Karena nanti ada hadis fadlul alim alal abid, keutamaan orang alim di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dan di atas bintang-bintang. Jadi ada bedanya ahli ibadah dan seorang ahli ilmu. Nah, dalam konteks ini ditekankan kata-kata itu karena Mas Juraid ini memilih pilihan yang salah. Jadi beliau milih untuk terus sholat, tidak menjawab panggilan ibunya, karena Mas Juraid ini merasa sholat lebih penting timbang marani simboe. Nah, nanti terakhir kita simpulkan sholat apa yang bisa ditinggalkan kalau dipanggil oleh orang tua. Tapi kita lanjutkan dulu kisahnya. Jadi Mas Juraid ini seorang ahli ibadah, bukan seorang alim, yang dia salah memilih. Pilihannya adalah mengutamakan sholat daripada panggilan ibunya. Falamma kana minal ghadi atatu, keesokan harinya ibunya datang lagi. Berarti Mas Juraid ini tidurnya di tempat ibadah ini, sauma'atah tadi, sauma'atah sinagog, di tempat ibadahnya, dia nggak pulang. Wa huwa yusolli, delalah pas mriku niku si ibuke mulai mriku, ternyata dia dalam kondisi sholat lagi. Fakolat, dan manggil lagi, ya Juraid, kau coba. Fakola, kemudian Juraid dalam hatinya mulai, ya Rabbi, ummi wa sholati. Ya Allah, sholat kula tutuke napa mbok kula sahuri. Fa'aqbala ala sholatihi, dan ternyata Mas Juraid milih sholat lanjut. Fansorofat, kemudian ibunya pergi lagi. Dan ini seorang anak yang baik, mengenali suara ibunya. Dan kadang ada anak yang harus bengok-bengok, pokoknya tak rakumu. Falamma kana minal ghadi, besoknya lagi atathu wa huwa yusolli, diparani oleh dan dia lagi sholat lagi. Faqala ya Juraid, kemudian ibunya berkata lagi, Juraid. Faqala, Juraid pun berkata lagi dalam hatinya, ai Rabbi ummi wa sholati, duh pripun niki wa kula napa salat kula. Fa'aqbala ala sholati, lanjut sholat lagi. Pun ping pinten iki? Pun telu. Faqala, akhirnya si boke hanyel. Nah, ini pelajaran juga
mbok ampun gampang anyel kali putra. Mboknya anyel kemudian mengatakan Allahumma la tumidhu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Waduh. Ya Allah, jangan biarkan dia mati sebelum melihat wajahnya ampun PSK lacur. Pokoknya ojo nganti dhek mati nek urung nemoni masalah karo sing jenenge wong wedok sing ra bener. Jadi ya bukan berarti harus berzina, dan maksudnya enten usakan, enten urusan yang dadak rame kali wong-wong ngoten iku. Kan itu kan logikanya nggak mungkin mereka itu ke tempat ibadah gitu. Tapi ibunya ini bacotannya nanti keluar kata-kata seperti itu. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatahu. Lalu Bani Israel membicarakan Juraid dan ibadahnya. Jadi mereka niku nek enten wong ahli ibadah niku seneng. Wah, elok tenan kae. Sing jenenge Juraid kae ibadahe pong-pongan, ora nek sing iso ngalahke. Nanti ra mulih salat lan sak itu rutin misalnya ngoten niku. Nek perlu nggih mandi celuk era gagas pilih salat. Wa kanat imra'atan bagiyun yutamassalu bi husniha. Mulai itu mulai gue kabul. Delalah ada seorang wanita PSK yang dikenal dengan kecantikannya. Jadi PSK yang cantik di kampung itu atau di tempat itu waktu itu gitu. Kemudian fakolat dia berkata, jadi karena dengar ceritanya, poyo tenan to, insitum la aftinan nahu laku. Nek kalian mau, kamu kan cerita nek Juliet itu wong ngene, nek tenan piye tak cobone piye tak godhoni. Wong napa Bani Israil nggih kurang ajar. Jadi kudune wong ngoten niku kan kudune dibela to Juliet niku. Malah diken napa? Diken nyopo, diken godho. Kok ndak godhonen kayak ustaz tenan ora. Ustaz ya menungso ya digodho ngoten niku nggih mesti nggih sosok nggih luput. Makane boten usah nyoba-nyoba ngoten niku nggih. Tes ilmu tak coba enggak usah. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha, maka wanita itu mendekati Juret. Nah, qadarullah waktu didekati Juretnya enggak mau. Nah, fa'atat Roqiyah. Wanita ini nggih menapa nggih selain enggak pengen dianggap kalah. Mergo napa ayu. Nah, wong ayu niku kan wegah ditolak, mosok aku enek sing nolak. Nah, dhek wegah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melipir ke dekat tempat ibadahnya. Fa'atat Ro'iyan, di sebelahnya ternyata ada seorang penggembala kambing. Karena yakwi ila sauma'atih, yang dia ada atau berteduh di dekat tempat ibadahnya Juret. Jadi cara masjid dan terase atau pojokane dhek nembe angon terus leren ten niku dicedhaki. Mas, kudonen aku. Fa'am kanathu min nafsiha, dia menyerahkan dirinya kepada penggembala itu. Wis aku mbak apa gimana? Fawaqa'a 'alaiha fahamalat, dan penggembala itu akhirnya menyetubuhinya, menzinainya, dan wanita itu hamil. Falamma waladat, ketika akhirnya wanita itu melahirkan, qalat, dia pun berkata, huwa min Jurayj, ini anaknya Jurayj, orang yang kalian anggap sebagai orang apik, orang alim, ahli ibadah maksudnya, yang pokoknya marbotmu. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sauma'atahu. Wah, orang Yahudi begitu ngerti Jurayj atau dapat info seperti itu, bukannya memverifikasi, bukannya mencari saksi atau apa, tapi langsung grobyok, langsung ke tempat ibadahnya, dan semuanya diluluhlantahkan, dihancurkan. Waja'alu yadribunahu, dan kemudian nggak cuma tempat ibadahnya, Juretnya juga dikebuki. Faqala, Juret berkata, masya'nukum, iki ana apa to? Qalu, kata manusia-manusia yang mudah
naik hitam tadi, zananta bihadhil baghi fawaladat minta. Kamu sudah berzina sama al-baghi PSK itu dan dia sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan anakmu. Dan di sini menjadi apa ya Pak? Semacam dalil bahwasanya kita itu sebagai seorang Muslim khususnya harus hati-hati, jangan mudah terprovokasi. Mungkin saya pernah cerita di sini ada seorang laki-laki yang bawa salon gede, sore-sore habis asar ditaruh di belakang motor, terus mampir ke masjid. Nah si salonnya itu dicopot, diturunke, bawa ke dalam, khawatir mungkin colong ke Jakarta dan Bekasi. Begitu rampung sholat diunggahke lagi dirut ngoten niku, terus enten piyai sebelah masjid bunga-bunga paling grobyok mati dan ternyata dia tukang salon. Jadi garapan ten kiose rong rampung digo mulih rong tekan omah mampir masjid cari wong soleh gitu. Dan yang terjadi istrine hamil ning omah. Jadi nek niki kan perempuane ning wong kan ngapunten al-baghi PSK niki bojone dhewe hamil ning omah hamil tuwa. Jadi kita jangan sampai mudah terprovokasi. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang bawa berita, fatabayyanu, bertabayunlah. Jadi nek ngapunten nek tukang main, tukang mendem cerita sing ora-ora. Terus kebuki wae wonge. Kusik. Antusibu qauma bi jahalatin ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai nanti karena informasi yang enggak jelas akhirnya terjadi kejahilan, kebodohan atas sebuah keadaan, terus terjadi yang sudah terjadi, yang ada cuma penyesalan. Nek teng Indonesia gropian ngoten niku mung dicekal paling berapa orang masuk ke penjara. Kalau zaman Umar dulu ada gropian gitu, ditanyakan kepada Khalifah Umar. Hakimnya nanti bingung saking oke yang terlibat. Dari hakim dari Yaman datang ke Madinah bertanya, "Ya Khalifah, di tempat kami ada yang membunuh satu orang, dibunuh sekian orang. Gimana hukumnya, vonisnya gimana?" Khalifah Umar dengan tegas mengatakan, kalau sekiranya semua penduduk Son'a terlibat, Son'a itu ibu kota Yaman, jadi wong sak ibu kota terlibat kabeh, lakotal tumuhum, tak bunuh semuanya, tak hukum mati semuanya. Jadi dalam grobyokan itu bukan perkara mudah dalam Islam, itu sesuatu yang harus hati-hati, jangan sampai kita menghilangkan nyawa orang lain. Kalau sampai terlibat maka berarti kita kena dosa membunuh orang. Yang dilakukan yang di Indonesia ancamannya cuma maksimal 20 tahun penjara, biasanya vonis 12 atau 15 tahun, kemudian menjalani 2/3 masa kurungan dibebaskan gitu kan. Sosok terus disangoni barang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini orang-orang itu menuduh Jurayj bahwasanya kamu sudah berzina dengan wanita itu dan dia sudah melahirkan anak. Faqala, kemudian Jurayj bertanya, "Aina sobiyu?" Mana bayinya? Bayi si orang ini mana? Yang katanya anak saya. Faja'u bihi, mereka kemudian membawa bayinya kepadanya. Faqala, kata Jurayj, "Da'uni hatta usolli." Biarkan bayi itu di sini. Nah, aku tak sholat sih gitu. Fasolah, kemudian Jurayj pun sholat. Falamman sorofa atas sobiu, kemudian ketika selesai dia mendatangi bayi itu. Fato'ana fi batnihi, kemudian menyentuh perutnya. Ada sebagian ulama yang menjelaskan didudul ini bukan seru-seru, jadi dipencet sidik gitu. Kemudian waqala, "Ya gulam man abuka," wahai bayi, siapa bapakmu? Ditanya. Jadi ini bagian dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Senajan Mas Jurayj ini bukan seorang ulama tapi seorang abid, tapi setelah sholat kemudian diberikan ilham oleh Allah untuk menyentuh atau mencet perut bayi itu. Kemudian bayi itu menjawab, "Fulanun ar-ra'i," si fulan kailu, si penggembala. Qala, maka mereka mendekati Jurayj, fa'aqbalu ala Jurayj, kemudian
yuqabbilunahu, mereka yang tadi gebuki menciumi Juraij, wa yatamassahuna bih, dan mengusapnya. Jadi kan pun digebuki, pun tidak ngereket kabeh dilapihi gitu. Wis pokoke ana apa nggih, cara untuk meminta maaf atau menebus kesalahan gitu. Diabungi gitu kan. Tentu diabungi di sini bukan perempuan ke laki-laki, biasanya laki-laki maksudnya. Jadi dalam kultur beberapa daerah itu ya, mencium bagian tertentu kayak kening itu masih termasuk penghormatan. Kening ya bukan bibir, kalau mama kufron ya dilakukan lambene itu apa cetok kayak gitu. Waqalu, dan mereka berkata, nabni laka ma'ataka min dahab. Ini Mas Juraij, gandeng tempat ibadahmu wis remuk, kami sepakat patungan gotong royong untuk membangun lagi tempat ibadahmu ning sangka emas. Jadi enggak cuma sangka batu bata biasa, sangka emas. Qala, dia mengatakan, la uiduha min tinin kama kana. Ora usah. Bangun lagi aja dari tanah seperti dulu dia pernah berdiri seperti itu. Jadi nek cara lepone iki lempung meneh wae rasane sak sangka emas. Fa'alu, kemudian mereka mengerjakannya. Wa baina sabiyun yardahu min ummihi, ketika bayi itu sedang menyusu pada ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa syaratin hasanatin. Lewatlah seorang laki-laki menunggangi hewan tunggangan yang mewah dan memiliki penampilan yang elok. Faqalat, kemudian ibunya berkata, Allahumma ja'al ibni misla hada, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang ini. Ini kisah lanjutan ya. Kita ini pun betul bayinya juga jadi bayi yang lain gitu. Maka ketika ada ibu yang sedang menyusui anaknya, terus lewat ada seorang yang menggunakan tunggangan yang baik dan berpenampilan yang baik gitu kan, maka ibunya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang ini. Jadi nek delok wong ganteng tuane apik, ya Allah monggo coba kados ngoten iki. Kemudian fataroka as-sadiya, bayi itu kemudian tidak jadi meminum ASI ibunya. Wa aqbala ilaihi fanadara ilaihi, kemudian bayi itu melihat ke arah laki-laki itu. Faqala, dan berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah janganlah kau jadikan aku seperti dia. Jadi bayi itu bisa ngomong. Summa aqbala ala sadyihi, kemudian bayi itu kembali nyusu kepada ibunya. Faja'ala yartadi'u, kembali nyusu lagi kepada ibunya. Kemudian qala, kata Nabi SAW, faka'anni andur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat beliau sedang menggambarkan cara bayi itu. Wahwa yahki artido'atuhu bi isba'ihi as-sababah fi famihi faja'ala yamussuha, dengan jari telunjuk beliau yang dimasukkan ke dalam mulut lalu beliau mengisapnya. Kemudian wa marru bijariyatin wa hum yadribunaha, kemudian mereka melewati seorang budak wanita yang sedang dipukuli sambil dikatakan kepadanya wa yaqulun, dan dikatakan kepadanya zanat saraqat wa hiya taqul, kamu telah berzina dan mencuri. Sedangkan wanita itu kemudian berkata ketika melihat kondisi itu, si yang dikebuki itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebagai pelindungku. Faqalat ummuhu, maka ibunya berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita ini. Fataraqo ar-radha, kemudian bayi itu meninggalkan ASI ibunya, gak jadi dihisab. Wa nadara ilaiha, dan melihat kepada wanita itu. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Fahunaka taro ja'al hadis, kemudian bayi dan ibunya saling berbicara dalam peristiwa itu. Faqalat halqa marra rajulun hasanun al hay'ah, ibunya berkata, heran sekali seorang laki-laki tampan lewat. Fakultu, dan aku berkata, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia.
Fakulta, tapi kamu malah berkata, Allahumma la taj'alni mislahu, jangan kau jadikan aku seperti dia. Wa marru bihadhil amati, kemudian lewat seorang budak perempuan, wa hum yadribunaha, yang mereka memukulinya, wa yaqulun, dan mereka menuduhnya, zananti wa sarati, dan kamu juga sudah mencuri dan berzina. Fakultu, kemudian aku berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha, ya Allah jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Fakulta, kamu sebagai anakku malah mengatakan, Allahumma la taj'alni mislaha. Qala, bayi itu menjawab, inna dzakar rajulu kana jabbaron, sesungguhnya laki-laki yang tadi jenengan lihat sebagai laki-laki yang kaya, ganteng dan seterusnya, itu adalah jabbaron, orang yang sombong, orang yang dolim, orang yang lalim, orang yang apa istilahnya, pokoknya orang yang jelek lah gitu. Fakultu, kemudian aku berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah jangan jadikanlah aku seperti dia. Jadi anak itu menjawab, jadi obrolan ibu dan anak yang masih kecil. Wa inna hadhihi yaquluna laha, sedangkan wanita yang engkau katakan tadi, yang mereka berkata, zanaiti walam tasni, kamu berzina padahal dia tidak berzina, wa saraqti walam tasrik, dan kamu sudah mencuri padahal dia tidak mencuri. Fakultu, maka aku berkata, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita ini, karena dia adalah orang yang baik-baik. Jadi sebenarnya orang baik tapi dituduh jelek. Jadi yang satu orang kelihatan baik tapi hasilnya jelek, yang kedua orang yang dilihat oleh manusia sebagai orang yang jelek tapi sebenarnya baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis tentang Jurayj ini yang pertama adalah keutamaan ibadah dan ketaatan kepada orang tua. Artinya seorang muslim diminta untuk beribadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada perintah lagi, yaitu untuk taat pada orang tua, untuk berbakti pada orang tua. Nah, ketika ibadah bertemu dengan ketaatan pada orang tua, maka yang didahulukan ketaatan pada orang tua dengan catatan atau dengan syarat ibadahnya bukan ibadah wajib. Artinya ketika kemudian misal tadi Mas Jurayj tadi baru sholat, maka para ulama sepakat Jurayj itu sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sehingga ketika sholat sunnah, apapun bentuknya, sholat duha, sholat tahajud, atau sholat qobliyah, ba'diyah, yang mungkin kita lakukan di rumah misal gitu, jadi dengar adzan sholat dulu di rumah terus berangkat, atau kemudian habis salam terus pulang untuk sholat sunnah di rumah, barangkali seperti itu. Maka ketika kita dipanggil oleh orang tua kita, maka kita harus memenuhi panggilannya lebih dulu. Kenapa? Karena perintah taat kepada Allah itu diiringi dengan perintah kewajiban berbakti pada orang tua. Dan ini konteksnya ibadah wajib. Apabila itu ketemu dengan ibadah sunnah, maka yang wajib didahulukan yaitu apa? Panggilan orang tua. Maka kita miris hari ini ketika anak-anak ini dipanggil orang tuanya ramoro, yang penting lagi sholat, mungkin orang tuanya saya ini senang bisa lagi sholat, ternyata boten lagi main HP. Maka itu lebih jelek lagi daripada yang dilakukan oleh Jurayj. Nah, kemudian pelajaran berikutnya adalah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita panjenengan khususnya kok nimbali putrane kok randang nyauri, ya ampun, netoknya kata-kata yang kurang baik. Delalah tadi Mas Jurayj tadi digebuki juga, ning mboten sampai meninggal karena ibunya sudah berdoa jangan sampai meninggal, cuma minta supaya anak ini difitnah oleh fitnah dari wanita yang tidak benar tadi. Maka tentu seorang ibu juga akan miris ketika melihat anaknya digebuki orang gitu kan. Oleh karena itu maka doa ibu, doa orang tua, bapak juga, apakah yang baik, apakah yang buruk kepada anaknya itu mustajab. Dan Nabi sampai mengatakan la syakka fihinna, gak ada keraguan tentang ini. Sehingga ketika kita sebagai orang tua berdoa untuk diri kita, mungkin masih ada kondisi bisa terkabul bisa tidak. Tapi kalau kita berdoa sebagai orang tua untuk anak kita, nah itu Nabi mengatakan la syakka fihinna, gak ada keraguan, pasti terkabul. Lah nek kondisi ini ngono kok yo terus ra kabul, nah mungkin
wa malbasuhu haramun wa matamuhu haramun wa masrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami. Mungkin kita harus cek makanan kita, minuman kita, pakaian kita, kerjaan kita, jangan-jangan itu bergelimangan dengan barang haram. Di situ artinya Nabi sudah memastikan domone wong tua, doanya orang tua, apakah bapak, apakah ibu kepada anaknya itu pasti mustajab. Makanya orang tua yang faham benar dengan ini itu gak ragu untuk mendoakan orang anaknya. Jangan sampai kemudian putra jenengan misalnya jauh WA, Pak, mantu mbak kulo ini terus dibales buat duit orang iso ngambil cangkem gitu. Ya ampun mas, artinya itu sebuah permintaan bagaimana anak ini ngerti ada wilayah yang kaplingannya orang tua, hak prerogatifnya orang tua. Dan jenengan sebagai orang tua ndongake nek putrane terus jadi orang atau anak yang baik gitu kan, insya Allah ya melu seneng, melu bangga. Dan benar-benar yang baik, bukan cuma ketok baik yang aslinya bukan baik gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pelajaran berikutnya adalah Mas Juret ini menjadi contoh bahwasanya seorang yang beriman itu harus bisa bersabar dalam fitnah. Jadi jangan merespon, apalagi kalau kemudian jumlah orangnya lebih banyak. Mesti nek satu lawan sekampung, nek dilawan ya malah bubar gitu. Kebenaran nggak akan tegak. Maka dalam menegakkan kebenaran itu kadang itu butuh proses meyakinkan, butuh proses menjelaskan, butuh proses pelan-pelan gitu kan. Makanya hari Ahad yang lalu kalau tidak salah, kalau diundang masjid Takwan Cedak itu enten pengajian sak kelurahan gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sak kelurahan itu biasanya kerja hadir. Enten betul sekolah kelinci kalih nomor 3 enten bisin yang enten glendu. Niku sak pirang-pirang wong niku. Kula dipeseni kan nyampe soal bersih desa niku. Wah iki salah ngomong iso dicegat wong iki. Tapi nggih niku ketika kita ngerti bagaimana metodologi dalam public speaking, berbicara kepada orang dengan latar belakang macam-macam, usia macam-macam, kemudian modelan macam-macam gitu kan. Pelan-pelan kita bikin narasinya terus sampai akhirnya puncaknya aman terkendali gitu kan. Aman terkendali. Dan soal nanti setelahnya dilakukan apa tidak, diamalkan apa enggak, perbuatan itu masih dikerjakan atau ditinggalkan, itu kembali ke masing-masing. Yang jelas orang sekampung itu sudah saya kasih tahu nek niku perbuatan kesirikan. Loh, mulai jelas ki sirik niku napa. Tapi prosesnya Pak juga kan dong. Jangan ada tahu Mas niku. Oh enggak ada toh. Maksudnya enggak ada. Ini dedak. Oh betul dong. Jadi ngoten, jadi di sini Mas Juret sabar dulu untuk kemudian bisa memberikan apa istilahnya argumen gitu. Nah, delalah beliau argumennya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu kisahnya sebenarnya melalui apa istilahnya. Kok iso langsung budul perutnya atau demok perutnya itu hadis-hadisnya tentang kenapa itu, apakah dia ngimpi atau dibisiki ya suara-suara tertentu, saya nggak tahu. Allah taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keajaiban tentang bayi yang berbicara. Nah, dalam konteks Isa Al-Masih, orang Nasrani kalau kita tanya kenapa kamu sembah Isa Al-Masih, sebagian mereka mengatakan karena dia lahir tanpa bapak. Sedangkan Allah membantah kalau bahkan Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Sehingga kalau memang ngomong sakti-saktian, ampuh-ampuhan, kudune yang diangkat jadi Tuhan itu Adam bukan Isa. Nah, ada juga yang berargumen Isa Al-Masih ini belum itu ceprot ngomong. Maka itu juga dibantah, ternyata dalam kisah Juret juga ngomong. Sehingga itu bukan sesuatu yang menjadikan istimewa sehingga dia harus diistimewakan. Istimewa sebagai Nabi dan Rasul iya, tapi kalau dinaikkan sampai ke level Tuhan enggak gitu. Makanya inilah akidah kita yang harus kita pegang, bahwasanya segala macam keutamaan pada Isa Al-Masih ini
tidak bisa atau tidak boleh menjadikan sebab dia naik kelas menjadi Tuhan. Makanya nanti di akhir zaman akan datang Al-Masih KW-nya yang bernama Dajjal, dan disebut juga Al-Masih Ad-Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya dia pun juga akan punya kemampuan yang mirip dengan Al-Masih, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan mendatangkan hujan. Sedangkan Isa Al-Masih saya belum pernah nemu dalil atau riwayat dia bisa mendatangkan hujan. Kemudian saya belum pernah menemukan riwayat Isa Al-Masih itu pernah belah orang terus didatangkan lagi hidup. Yang ada orang mati yang dibangunkan tapi dalam kondisi utuh badannya. Maka apa yang dilakukan Al-Masih Ad-Dajjal ini, bahasa gampangnya lebih sakti, lebih ampuh daripada Al-Masih Isa alaihi salam. Maka dalam konteks itu pun si Al-Masih Dajjal ini tidak boleh dan tidak pernah diangkat menjadi Tuhan, walaupun dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Bedanya Isa Al-Masih nggak pernah ngaku Tuhan, ning dianggap Tuhan sama umatnya. Kalau Dajjal saja nih nggak ada yang ngakoni Tuhan, ning dengan dia menunjukkan macam-macam, dia minta diakui sebagai Tuhan. Makanya sebagian orang mengangkat dia sebagai Tuhan. Dan Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat ada ciri yang nabi-nabi dulu nggak pernah dikasih tahu oleh Allah, yang dikasih tahu cuman aku. Yaitu kata Nabi, innahu aqwa, dia buta sebelah. Nah, buta sebelah ini ternyata nabi-nabi dulu nggak pernah dikasih tahu. Yang dikasih tahu cuma kita, umat Islam. Dan buta sebelah juga diperjelas, matanya sebelah yumna, kanan. Jadi nanti jangan sampai dengan iki wong ketok ciri-ciri Dajjal. Bareng motornya di sini sing loro kiwa, berarti bukan, jangan dipaksakan, harus kanan. Dan Nabi juga menyatakan bahwasanya rohmu tidak pernah yang namanya atau tidak mungkin yang namanya akwar, buta. Nah, ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya manusia-manusia yang menebar fitnah. Dia bisa melakukan sesuatu di luar dia, tapi dia nggak bisa melakukan sesuatu untuk dirinya. Jadi bisa menyembuhkan butanya orang lain, tapi matanya sendiri nggak bisa. Dan ini dengan mau niteli saat dulu Dajjal sing tenan teko niku jane model ngoten niku pun kata gawe plang tulisane napa ten koran ngoten niku, menyediakan ugo rampe, pengasih, pesugihan lan sak piturute. Ning dhewe ra sugih. Lah ya to. Bodone kok diparani gitu loh, piye ceritane gitu loh. Pengasih dhewe ra nikah lho gitu. Nah, makanya ini hal yang harus jeli kita amati gitu loh. Jangan sampai kemudian karena kondisi masalah yang kita alami terus kita sampai gelap mata, logika sudah nggak jalan gitu. Utang orang rampung-rampung nang dukun ae gitu. Lho dhewe gak sugih kok gitu kan. Karuan moro nek Pak Budi gitu. Pak nyileh dhewe. Genah gitu kan. Lalu dukun kadang omahe wis reot ning isor wit ringin atau ning isor wit napa pring gitu kan. Sosok enek sing ning tepi jurang gitu, kuwi nek salah melangkah kepleset mati gitu kan. Mboten niku nggih ana sing marani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya sudah saya sampaikan, jangan terburu-buru menghakimi orang. Itu bukan hal yang baik dalam Islam. Bahkan tadi ayatnya sudah saya sampaikan, yang ada biasanya orang yang terburu-buru itu akan menemukan atau menemui penyesalan atas apa yang sudah terjadi. Makanya dalam mahfudot peribahasa Arab itu dikatakan al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu bagian dari syaitan. Tentu terburu-buru secara umum gitu. Tapi nanti dalam kasus-kasus khusus itu baik. Misalnya dengan pas tawaf niko bisa produk cepat ya saya. Tapi nek posisi mampet dengan ngebut gitu kan sakit. Pas sa'i niko dengan lari-lari kecil kan, nah niku nggih sae. Artinya situasional khususnya niku ada hukumnya sendiri-sendiri. Tapi secara umum terburu-buru ya-yakan niku mboten sae. Nah iki beker subuhan niki kudune nek numpak motor alon-alon. Masalah komat gitu. Ya makanya berarti rada gasi. Dan pentingnya memilih prioritas. Jadi kita harus tahu prioritas mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika ketemu sunnah dan wajib, kita pilih yang wajib, kita tinggalkan yang sunnah. Kalau memang harus pilih, tapi tidak bisa dua-duanya,
baik. Contohnya pripun? Contohnya ketika jenengan sudah mireng koma, Allahu Akbar. Ngoten niku ya ora usah dadak salat qobliyah, ya langsung mawon ten sholat gitu. Niku enten wong itu terus salat dulu gitu. Akhirnya ketinggalan jamaah. Padahal bersama imam dalam takbiratul ihram itu lebih utama daripada menjalankan yang sunnah. Nah, nek ngono aku ora tau entuk salat sunah, makane makate gaji gitu. Atau di rumah salat sunah dulu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang penting lagi yaitu adanya adab yang diajarkan di sini pada orang tua. Bahwasanya ternyata ibadah pun dalam konteks ibadah sunnah itu harus ditinggalkan ketika bertemu dengan panggilan orang tua. Ini khusus yang masih punya orang tua. Mas Ais, aku serang di orang tua. Bapak gantinya adalah om atau pak D dari keluarga bapak. Ibu gantinya adalah bule atau bude dari keluarga ibu. Jadi nek Mas Ais di WA bule atau bude dari jalur ibu, lerene oleh langsung orang itu perwakilan atau ganti kebaktian kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Oleh karena itu maka ya tadi saya bilang hari ini anak-anak itu cekelane HP, kadang celokane angel gitu kan, maka itu bagian yang harus kita koreksi. Jangan sampai kemudian itu berlanjut sampai nanti akhirnya kita tua sudah nggak bisa apa-apa. Kita berharap dia benar-benar hadir tapi nggak mau hadir. Maka anak-anak yang solih, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, dia ngerti kalau dipanggil orang tua itu bukan sesuatu hal yang memberatkan, tapi itu adalah peluang untuk ibadah. Makanya dulu ada sahabat yang mulia, Imam Abu Hurairah, Abu Hurairah itu ketika ibunya wafat, beliau menangis sejadi-jadinya. Dan para sahabat yang lain protes, "Kowe iki ngerti kok nek meratapi mayit iki dosa nangis-nangis ngono apa?" Kata dia, "Saya tidak sedang menangisi ibu saya yang meninggal, artinya bukan meratapi, tapi saya sedang menangisi pintu surga yang sudah tertutup dan tidak bisa dibuka lagi." Tentu maksudnya pintu surga dari jalur bakti pada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mengatakan yang sakit kula aturaken insyaallah nanti dilanjutkan lagi dengan kisah-kisah kebaktian pada orang tua, khususnya tentang anak yang masih kecil bisa ngomong, agar kemudian bisa menjadi pelajaran buat kita semua pentingnya berbakti pada orang tua, pentingnya menjaga mereka, wabil khusus di hari-hari tua mereka, karena mungkin itu kesempatan terakhir kita untuk membersamai mereka. Maka kita jadi anak-anak yang terbaik. Kalaupun akhirnya mereka sudah tidak ada, maka kita harus belajar bagaimana tetap berbakti dalam kondisi mereka tidak ada, karena kepergian mereka bukan akhir dari segalanya. Di situ masih ada peluang-peluang kebaikan yang bisa kita kerjakan untuk membantu mereka meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengatakan dengan sakit kula aturaken